Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ansarihi wa junudihi wa man jahada fi sabilillahi la yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Hujurat, surat yang ke-49, pada ayat yang ke-15 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya adalah mereka yang beriman kepada Allah dan mereka beriman kepada Rasulullah SAW. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Di akhir ayat Allah katakan ulaika humus shadiqun, mereka itulah orang-orang yang benar. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita berada di bulan November tahun 2024. Ketahuilah pada tanggal 11 November tahun 45 ada suatu peristiwa bersejarah di negeri kita yang perlu kita ingat, yang perlu kita pahami untuk menguatkan iman dan keyakinan kita dan penghormatan kita kepada para syuhada, kepada mereka yang telah berjuang mempertahankan bangsa dan negara ini. Pada saat itu tentara sekutu yang baru saja menang melawan tentara Jepang, mereka ingin datang ke Indonesia dan mendompleng di dalamnya tentara Belanda. Berita ini diketahui oleh pejuang-pejuang Indonesia. Maka pejuang-pejuang Indonesia, bahkan Panglima Besar Jenderal Sudirman mengetahui akan hal ini. Maka diutuslah dari pejuang itu mendatangi ulama yang karismatik, pendiri dari Nahdlatul Ulama, yaitu Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, untuk meminta fatwa bagaimana sikap Indonesia, sikap rakyat Indonesia, sikap pejuang-pejuang Indonesia menghadapi tentara sekutu yang akan datang ke Indonesia. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulama melakukan syura, melakukan musyawarah dengan memanggil ulama-ulama, tokoh-tokoh, para kiai dari pesantren untuk bermufakat bagaimana sikap kita, ijma' kita, kesepakatan kita menghadapi tentara sekutu yang di dalamnya mendompleng tentara Belanda yang ingin menguasai Indonesia kembali. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maka keluarlah yang dikenal dengan resolusi jihad. Ketika resolusi jihad dikeluarkan oleh para ulama, disampaikan kepada umat, bahkan ke pondok-pondok pesantren, bahkan sampai ke Cirebon, maka bergeraklah rakyat Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang telah diproklamirkan pada bulan Agustus, tanggal 17 Agustus tahun 1945. Maka sejarah mencatat bagaimana heroiknya pejuang-pejuang Indonesia. Mereka bertelanjang dada, bertelanjang kaki, mereka song-song dengan bambu runcing kalimat takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar,
Allah Maha Besar, tentara sekutu kecil, maka mereka songsong mereka hadapi, saudara. Bahkan ada seorang tokoh yang sangat terkenal dengan pidatonya yang berapi-api, memberikan semangat kepada arek Surabaya yang bernama Bung Tomo. Melalui corong radio, mereka kobarkan semangat jihad rakyat Indonesia khususnya di Surabaya dengan kalimat takbir yang sangat terkenal. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bung Tomo di akhir kehidupannya mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala ketika beliau menunaikan ibadah haji ke tanah suci dalam mengenakan pakaian ihram. Allah cabut nyawanya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan beliau mendapatkan husnul khotimah. Mudah-mudahan pejuang-pejuang Indonesia yang gugur mendapatkan pahala syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka berjuang karena Allah Subhanahu wa taala. Mereka buktikan keimanannya dengan berjihad di jalan Allah dengan hartanya dan jiwanya. Ini perlu kita ketahui agar ketika kita mengisi kemerdekaan ini kita isi dengan kebaikan, kita isi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan diisi dengan kemaksiatan, bukan diisi dengan kemungkaran, bukan diisi dengan kejahilan, bukan diisi dengan amalan yang mengundang bala dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah pentingnya kita saling mengingatkan, apatah lagi yang diingatkan adalah orang-orang mukmin. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa dzakir fa inna dzikratan fal mu'minin." Berilah peringatan, sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang mukmin. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat ini saudara-saudara kita di Gaza, Palestina, yang dulu memberikan sokongan dukungan terhadap kemerdekaan Indonesia, ketika delegasi Indonesia datang ke bumi Jazirah Arab, khususnya ke Mesir, maka delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Haji Agus Salim memberikan informasi bagaimana perjuangan para mujahidin di Indonesia, para ulama di Indonesia, para santri di Indonesia. Maka tidak mengherankan Indonesia mendapat dukungan yang geril dari mufti Palestina yang bernama Syekh Muhammad Amin Al-Husaini. Bahkan sebelum diproklamirkan kemerdekaan Indonesia, Syekh Muhammad Amin Al-Husaini berpidato melalui corong radio di Jerman memberikan sokongan dukungan terhadap kemerdekaan Indonesia. Tidak cukup di situ. Ada saudagar kaya dari Palestina yang bernama Muhammad Ali Tahir. Ketika mendapatkan informasi yang jelas dari delegasi Indonesia, maka dia ambil seluruh tabungannya kemudian diserahkan kepada delegasi Indonesia. Saya perlu menyampaikan hal ini karena ini adalah sejarah dan kita adalah bangsa yang besar, bangsa yang tidak melupakan sejarah. Kita jangan seperti kacang lupa dengan kulitnya. Sudah puluhan tahun kita merdeka, masih ada juga penduduk negeri ini yang mencibir perjuangan rakyat Gaza, Palestina. Ngapain kita sibuk-sibuk ngurusin Palestina? Urusan dalam negeri kita aja nggak beres-beres. Akhirnya diaminkan oleh malaikat, benar-benar belum beres, saudara. Karena dalam hadis qudsi dikatakan, anna inda dhanni abdi bi. Aku tergantung dari prasangka manusia. Oleh karena itu kita harus hati-hati punya omongan. Oleh karena itu hati-hati kita punya bicara. Oleh karena itu hati-hati kita punya lisan, omong yang baik-baik, omong yang mengandung doa untuk saudara-saudara kita, khususnya sedang menderita, yang sedang menderita merana. Karena apa? Karena penjajahan yang dilakukan oleh Zionis Israel. Sudah 1 tahun lebih, kalau dihitung hari, 400 hari sejak 7 Oktober tahun 2023. Saudara kita dibombardir, sudah mengungsi di rumah sakitnya dibombardir. Mereka tinggal di tenda pengungsiannya juga dibombardir. Sampai api berkobar, mereka nggak bisa melarikan diri untuk menyelamatkan diri. Akhirnya mereka meninggal dengan terbakar tubuhnya. Siapa yang tidak sedih akan hal ini? Anak-anak menjadi target pembunuhan. Bahkan rahim yang ada di perut seorang ibu itu pun juga dibunuh oleh penjajah Zionis Israel. Maka tidak mengherankan apa yang dilakukan oleh Zionis Israel disebut dengan genocide, itu pembantaian masyarakat sipil, ya, rakyat yang tidak berdosa. Sekarang coba kita pikir dengan akal sehat, dengan hati nurani. Apa tuh salah anak-anak coba? Apa salah tuh bayi? Makan aja masih disuapin, masih diberikan air susu ibu, itu pun juga dibunuh oleh Zionis Israel.
Masyarakat banyak yang tidak tergugah hatinya, kecuali beberapa orang. Makanya terus terang saya menyampaikan sikap yang salut kepada mahasiswa dan mahasiswi di Amerika dan di Eropa. Notabene non-muslim, saudara. Yang wanitanya nggak pakai jilbab, rambutnya pirang, hidungnya mancung, tapi mereka turun ke jalan, menyuarakan hati nuraninya. Mereka menyerukan untuk dihentikan pembantaian kepada masyarakat di Gaza, Palestina. Itu non-muslim. Lantas bagaimana dengan kita yang setiap pekan kita melakukan sholat Jumat, yang kita mengikuti taklim, mengikuti tarbiyah, mengikuti tabligh akbar, mengikuti pengajian? Di mana sikap kepedulian kita? Momentum Hari Pahlawan adalah momentum yang sangat tepat untuk kita menunjukkan kepedulian kita terhadap saudara-saudara kita yang sedang berjuang untuk meraih kemerdekaannya, sebagaimana bangsa dan negara Indonesia juga berjuang, juga berjihad untuk meraih kemerdekaannya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ini diikat dengan ikatan iman, kita ini diikat dengan ikatan Al-Quran, ikatan tauhid, ikatan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Oleh karena itu saya perlu mengingatkan khususnya kepada diri saya sendiri, jangan lupakan jasa baik rakyat Gaza Palestina terhadap kita. Kita ini berhutang budi, saudara. Sekarang kita bisa mengatakan merdeka, merdeka sambil mengepalkan tangan. Coba itu ungkapan disampaikan pada zaman penjajahan Belanda atau Jepang. Kalau nggak dihantam dengan popor senjata Jepang Belanda. Kalau sekarang mah enak ngomong, saudara. Kita tulis juga di kertas, di spanduk, di tembok, merdeka. Kalau sekarang bisa kita menyampaikan hal itu. Dulu nggak bisa, saudara. 70 tahun yang lalu kita sulit untuk mengucapkan kalimat merdeka. Maka kita bersyukur kepada Allah dengan kita mengetahui orang-orang tua kita, pahlawan kita telah berjuang dengan nyawanya, dengan hartanya. Kewajiban kita yang pertama mendoakan mereka. Mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa dan kesalahannya. Allah terima segala amal ibadahnya. Allah lapangkan kuburnya. Allah jadikan kematiannya sebagai syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan anak keturunannya, rakyat Indonesia yang hidup di zaman sekarang dapat melanjutkan perjuangan orang-orang tua mereka, dapat melanjutkan pahlawan yang telah gugur untuk mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga doakan saudara-saudara kita yang saat ini sedang berjuang di Gaza Palestina, Allah berikan kemenangan kepada mereka. Allah berikan kejayaan kepada mereka. Allah berikan kemampuan mengalahkan penjajah Zionis Israel. Yang gugur mudah-mudahan mendapatkan pahala syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang luka-luka mudah-mudahan Allah sembuhkan, Allah sehatkan badannya, Allah panjangkan umur dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kesabaran kepada mereka dan Allah berkahi kehidupannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah allafa baina qulubina fasbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ansarihi wa junudihi wa man jahada fi sabilillahi la yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Man lam yahtamma bi amril muslimin falaysa minhum. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam khutbah yang kedua ini khatib mengingatkan kita, menyambung khutbah yang pertama tadi, di samping kita mendoakan saudara-saudara kita yang sedang kesulitan, kesusahan, karena mereka diusir dari utara ke selatan, dari selatan gak kemana-mana lagi dia bisa. Akhirnya mereka dibombardir oleh Zionis Israel. Bahkan beberapa pekan yang lalu di utara pun juga mereka dibombardir. Sudah banyak korban yang berjatuhan.
Oleh karena itu, selain kita mendoakan mereka, maka tunjukkanlah sikap empati kita, sikap kepedulian kita, sikap untuk mendukung mereka dalam berjuang. Jangan kita menjadi orang yang menggembosi perjuangan mereka. Jangan doain kagak, bantu dengan infak juga kagak, tapi kita gembosin, kita fitnah pejuang-pejuang di sana. Padahal pejuang-pejuang di sana sama dengan pejuang di negeri kita. Mereka ingin merebut kemerdekaannya. Mereka ingin mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Mereka berjuang karena mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, selain empati yang kita tunjukkan, kita berikan infak terbaik kita untuk meringankan beban mereka. Karena mereka enggak kemana-mana lagi. Mereka mau minta kemana lagi selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga mengingatkan saudara-saudara mereka di luar Palestina untuk memiliki kepedulian. Malam yahtamma bi amril muslimin falaysa minhum. Barang siapa yang tidak peduli terhadap urusan kaum muslimin, maka dia bukan termasuk golongan kaum muslimin. Ingat, rakyat Gaza adalah umat Nabi Muhammad SAW. Mereka adalah hamba Allah. Mereka banyak penghafal Quran. Setiap rumah minimal satu orang penghafal Al-Quranul Karim. Sekarang mereka mengharapkan bantuan dari kaum muslimin seluruh dunia, termasuk Indonesia. Apa mereka akan mengemis kepada Amerika, kepada Cina, kepada Rusia, kepada Inggris? Tidak, mereka memiliki iman, mereka memiliki kemuliaan, mereka memiliki saudara seiman dan seislam. Siapa di antara mereka? Yaitu kita yang berhadir dalam Jumat kali ini. Oleh karena itu saya menyuruhkan kepada kita, mari kita tunjukkan keimanan kita. Sebelum kita pulang ke rumah masing-masing, kita keluarkan infak terbaik kita berikan dengan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, infak terbaik kita untuk meringankan beban saudara-saudara kita. Insya Allah dari KISPA, Komite Indonesia untuk Solidaritas Palestina, akan menggelar sorban di atas ini dan juga di bawah. Silakan kita berikan infak terbaik kita dengan iringan doa. Kalau ada saudara kita yang sakit, kita berdoa kepada Allah, ya Allah, dengan infak ini sembuhkanlah saudaraku ya Allah, sembuhkanlah orang tuaku ya Allah, sembuhkanlah sanak familiku ya Allah. Karena ada sabda mengatakan, dawu mardakum bis sedekah, obati orang sakit di antara kamu dengan sedekah. Dan insya Allah sebagai tanda buah tangan dari kami, KISPA nanti akan juga memberikan kalender Al-Aqsa, yaitu kalender Tufanul Aqsa sebagai kenang-kenangan. Mudah-mudahan selama setahun ini kita ingat terus perjuangan saudara-saudara kita di Gaza, Palestina. Dan kalender ini nggak diperjualbelikan, apalagi di masjid kita nggak boleh dagang. Silakan jamaah nanti memilikinya, yang ingin memberikan infak terbaiknya silahkan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan khutbah yang singkat ini dapat kita pahami. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma jubur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ihfaz ummata sayyidina Muhammad. Allahumma afi ummata sayyidina Muhammad. Allahumma salim ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ansur ikhwanana wal mujahidin fi Gaza, Palestin. Allahumma ansur ikhwanana wal mujahidin fi Gaza, Palestin. Allahumma ansur ikhwanana wal mujahidin fi Gaza, Palestin. Wal Quds wa Suriah wa Mesir wa Libya wal Yaman wa Iraq wa Afghan wa Rohingya wa Igur wa Lubnan wa fi kulli makan wa kulli zaman waj'alna minhum ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma akhtim lana bil Islam wa akhtim lana bil iman wa akhtim lana bi husnil khatimah. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.